Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliahnya, dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang jenis-jenis perikatan. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ruang lingkup hukum perikatan dan juga asas-asasnya. Maka kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perikatan. Pada dasarnya, yang namanya jenis-jenis perikatan itu banyak sekali ya. Dan entah dari mana kita memandang perikatan tersebut. Makanya bisa dilihat dari subjeknya atau objeknya atau jenis perikatannya dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kali ini saya akan merangkum setidaknya ada 9 ya tentang jenis-jenis perikatan yang mana insya Allah itu sudah mewakili dari jenis-jenis perikatan yang banyak itu. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, jenis-jenis perikatan. Nah, yang pertama ada yang namanya perikatan murni. Ya. Nah, apa itu perikatan murni? Yaitu jika masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika. Ya, seperti jual beli gitu ya. Kita membeli, kemudian kita bayar, kita dapat barangnya. Nah, seketika gitu ya. Ketika tidak ketika tidak terlaksana salah satunya, misalkan barangnya nggak diserahkan, maka penuntutannya bisa langsung seketika. Sama halnya dengan hutang biasa ya, biasa kita hutang itu ya. Itu masuk dalam perikatan murni. Karena kita hutang, maka penagihannya juga langsung kepada orang itu, hutang perorangan ya. Oke, selanjutnya yang kedua perikatan bersyarat, yaitu pada pasal 1253 sampai 1267 KUH Perdata. Nah, apa itu perikatan bersyarat? Perikatan bersyarat yaitu suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari. Nah, yang masih belum tentu akan terjadi atau tidak terjadi. Belum tentu akan terjadi atau tidak terjadi. Nah, perikatan bersyarat ini dibedakan. Yang pertama, perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang lahirnya digantungkan pada terjadinya peristiwa itu. Nah, jadi yang pertama, dengan perikatan dengan syarat tangguh. Contohnya apa? Seperti A janji ke B, jika lulus sarjana maka akan memberikan HP ke B. Nah, jadi kan kalau lulus sarjana, kalau nggak lulus sarjana ya nggak dikasih, gitu ya intinya, nggak dikasih HP. Nah, maka digantungkan yang namanya kelulusan itu adalah berupa syarat yang mana perikatannya digantungkan dengan syarat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, perikatan dengan syarat batal. Nah, yaitu perikatan yang sudah ada dan berakhirnya digantungkan pada sebuah peristiwa. Nah, perikatannya sebenarnya sudah ada, gitu ya. Seperti A menyewakan rumah ke B dengan syarat tidak digunakan sebagai gudang. Ya, oke. Kemudian terjadi sewa menyewa gitu ya. Nah, jika B menggunakannya sebagai gudang, maka perikatannya menjadi putus atau batal. Jadi perikatannya itu ada dulu, kemudian ada syarat gitu ya, ada syarat batalnya. Nah, kemudian perikatan juga akan batal jika, nah ini ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Perikatan itu akan batal jika apa? Yang pertama, syaratnya bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.
Nah, ini pasal 1254 KUH Perdata. Apa contohnya? Misalkan syaratnya bertentangan dengan undang-undang. Misalkan kamu akan saya beri uang gitu ya jika kamu dapat menyelundupkan barang ilegal. Nah, ini kan bertentangan dengan undang-undang ini. Atau kamu akan saya beri uang kalau kamu bisa mukul kepalanya orang itu, misalkan begitu. Nah, ini kan bertentangan dengan undang-undang, maka nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Alias perikatannya batal, gitu, nggak bisa ini, nggak bisa di hadapan pengadilan kalau misalkan benar-benar menyelundupkan kemudian minta uangnya, nah itu nggak bisa dituntut di depan pengadilan karena syarat perikatannya batal. Kemudian yang kedua ada kesusilaan. Nah, contohnya kesusilaan itu adalah dia melanggar kebebasan pribadi yang asasi. Dia melanggar kebebasan pribadi yang asasi. Contoh kebebasan pribadi yang asasi itu memilih agama, contoh. Nah, kamu akan saya kasih uang, atau saya mau menjual ini, atau kamu boleh menyewa ini, asal, atau kamu akan saya hutangi, misalkan begitu ya, asalkan kamu pindah agama. Nah, ini nggak boleh, gitu. Asalkan kamu menceraikan istri kamu. Nah, ini nggak boleh. Kalau seandainya dia benar-benar pindah agama, kemudian menuntut dia diberi uang, dia diberi hutang, dia boleh membeli, atau dia sampai menceraikan istrinya, maka hal tersebut tidak bisa dituntut karena nggak ada perikatan kayak gitu. Karena melanggar kesusilaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, syaratnya tidak mungkin bisa dilaksanakan pasal 1255. Nah, ini juga syaratnya tidak mungkin bisa dilaksanakan. Contohnya apa yang nggak bisa dilaksanakan itu? Contohnya misalkan kamu boleh beli tanah saya asalkan sapi kamu bisa, atau dengan syarat sapi kamu bisa minum air satu danau ini, misalkan gitu. Ya, contoh aja ini contoh. Gimana? Mau sapi berapa untuk bisa menghabiskan air danau itu? Misalkan danaunya masih luas, masih istilahnya itu airnya banyak sekali. Beda kalau danaunya udah kering ya. Nah, itu kan nggak mungkin bisa dilaksanakan gitu loh. Nggak mungkin bisa, gimana? Makanya perikatannya batal demi hukum. Dan yang selanjutnya, perikatan batal jika perikatan yang syaratnya tergantung pada suatu syarat yang terikat. Nah, perikatan yang syaratnya tergantung pada suatu syarat yang terikat. Apa ini contohnya? Contohnya adalah jual beli, di mana pembeli bebas menentukan jadi atau tidaknya membeli tergantung jika keadaan keuangannya itu membaik. Saya beli ini ya, iya. Tapi kalau uang saya ada, saya beli ya, saya jadi beli ya. Loh gimana? Kalau uangnya ada, nggak bisa, gitu ya. Jadi misalkan diberi kebebasan untuk menentukan seperti itu, ya perikatannya nggak ada kayak gitu. Ya kita kan nggak tahu keuangan seorang membaiknya kapan, kan nggak tahu. Nah itu istilahnya apa? Perikatannya batal. Oke, selanjutnya. Perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata. Apa itu perikatan dengan tetapan waktu? Yaitu perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan, yang pasti akan tiba. Pasti akan tiba. Seperti A berjanji memberikan HP ke B pada 1 Januari tahun depan. Otomatis kalau digantungkan syarat dengan syarat, misalkan yang suatu yang akan terjadi, yang akan terlewati, dan itu pasti, maka seperti satu tanggalan gitu ya, atau hari raya misalkan, atau apalagi misalkan hari kemerdekaan, nah itu kan pasti terjadi gitu loh, pasti akan tiba. Nah, perbedaan perikatan bersyarat dan ketetapan waktu adalah adanya kepastian.
Jadi bersyarat itu bisa sesuatu itu ya bisa terjadi bisa tidak, tapi kalau ketetapan waktu itu pasti terjadi. Nah, makanya apa? Bedanya adalah kepastian. Perikatan bersyarat, peristiwanya belum tentu terjadi. Nah, tapi perikatan dengan ketetapan waktu, sebaliknya, yaitu pasti terjadi. Nah, ini semoga mudah difahami ya. Oke, selanjutnya. Yang keempat, ada perikatan yang boleh memilih, atau perikatan alternatif, atau perikatan mana suka. Pasal 1272 sampai 1277 KUH Perdata. Nah, ini namanya saja, sebutannya saja, yaitu perikatan boleh memilih, atau alternatif, atau mana suka. Ini sama gitu ya, maksudnya sama. Yaitu perikatan yang mana debitur atau orang yang berhutang dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Nah, jadi dalam perjanjian itu ada lebih satu dari dua atau lebih prestasi. Misalkan apa? Harus begini, pertama harus begini, kedua harus begini, ketiga. Nah, boleh milih. Contoh begini. A berhutang kepada B sebesar 1 juta rupiah. Ini contohnya utang terus ya. A tidak dapat membayar hutangnya. Kemudian A dan B membuat perjanjian bahwa untuk membayar hutangnya, A dapat membayar hutangnya dengan kamera atau HP. Nah, maka hak memilih ada pada debitur atau yang hutang itu boleh memilih, boleh bayar dengan HP atau dengan kamera atau mungkin dengan mobil atau mungkin dengan alat elektronik yang lain misalkan ya. Jika hak ini tidak secara tegas diberikan pada kreditur atau B. Jadi ini istilahnya boleh memilih, karena kalau nggak bisa itu kan ya tinggal apa yang dijaminkan, intinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Nah, namanya tanggung menanggung atau tanggung renteng. Pasal 1278 sampai 1295 KUH Perdata. Nah, ya apa itu? Perikatan tanggung renteng itu apa? Yaitu perikatan yang debitur atau krediturnya terdiri dari beberapa orang. Jadi entah yang ngutangi, orang-orang yang berhutang, atau yang kreditur atau yang dihutangi itu terdiri dari beberapa orang. Yang mana beberapa orang ini mungkin ada koneksi gitu ya. Nah, dan istilahnya utangnya langsung ke beberapa orang ini. Orang-orang ini saling tahu gitu. Nah, dengan dipenuhinya kewajiban oleh salah satu debitur kepada kreditur, maka perikatannya selesai. Nah, langsung saja kita ambil contoh ya. Perikatan tanggung renteng ada dua jenis. Apa itu? Yang pertama aktif. Nah, aktif contohnya begini. A, B, C, D sebagai kreditur memberikan hutang kepada Z sebesar 1 juta rupiah. Jadi ingat ya, A, B, C, D ini dia saling tahu. Mungkin dia sebuah perusahaan, biasanya begitu ya, atau koperasi, dia saling tahu. Kemudian si Z ini ketika berhutang semuanya juga dikasih tahu. Gitu. Oh, ini utang sekian. Kira-kira orang-orang ini yang A, B, C, D ini punya berapa? Misalnya 1 juta tadi ya. Nah, perjanjiannya akan dibayar selama 1 tahun dengan dicicil per bulan. Ketika berjalan 6 bulan, Z dapat uang lebih sehingga mampu melunasi sisa hutangnya dan uang itu diserahkan atau ditransfer kepada A. Maka lunaslah hutang Z kepada A, B, C, D. Maksudnya kepada B, C, D gitu ya. Jika suatu hari terjadi masalah tentang hutang tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah A. Jadi intinya ketika kita orang yang kita hutang itu sama-sama tahu dan kita mengambil dari mereka semua, mungkin dengan nominal yang sama, atau karena biasanya itu uang warisan misalkan ya. Warisan ini kan punya apa istilahnya ya, punya bagian-bagiannya orang ahli warisnya itu. Nah, ketika kita utang uang warisan itu, kemudian ahli warisnya tahu semua dan menyetujuinya, kemudian kita sudah membayar kepada salah satunya, maka hutang warisan itu yang bagian ahli waris yang lain itu juga dianggap lunas karena kita sudah membayar walaupun hanya kepada salah satu, kepada A contohnya ini di sini ya.
Nah, gitu. Kemudian yang kedua, perikatan tanggung renteng ada dua jenis kan tadi ya. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Contohnya apa? Yaitu A berhutang kepada B sebesar 1 juta rupiah dengan akhir pelunasannya 31 Desember 2025. Contoh ini ya. Kemudian terjadi musibah A wafat sebab kecelakaan. Nah, perjanjiannya jika terjadi hal yang tidak memungkinkan A membayar hutang, maka kewajibannya akan jatuh kepada ahli waris A, yaitu EFGH. Nah, gitu. Pada 28 Desember 2025, misalkan ya, melunasi hutangnya kepada B, sehingga beban hutang FGH juga telah selesai. Nah, ini intinya hampir mirip-mirip ya dengan apa namanya di atas tadi. Yang mana ini itu yang hutang, yang kalau atas tadi itu krediturnya ya istilahnya, krediturnya itu beberapa orang. Kalau yang pasif ini adalah debiturnya yang beberapa orang. Nah, jadi intinya hampir sama saja ya. Yang penting kan lunas hutang, gitu loh. Lunas hutangnya. Terus kalau ya kemudian yang dipasrai, yang bertanggung jawab ya jangan bohong, jangan menutupi, jangan mengelak. Kalau kan sudah bayar ya sudah, jangan malah yang ini kan belum, yang ini belum. Padahal ya sudah dianggap ketika bayar lunasi hutangnya juga semuanya ya, yang kemarin ya. Maka inilah yang disebut dengan tanggung renteng. Contoh-contohnya ya. Nah, kemudian selanjutnya. Yang keenam, ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yaitu pasal 1296 sampai 1303 KUH Perdata. Apa itu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi? Yaitu perikatan yang prestasinya dapat dibagi. Ini yang dapat dibagi ya. Prestasinya yang dapat dibagi. Pembagian tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Nah, seperti A dan B sama-sama menyediakan uang 1 juta rupiah kepada C. Untuk melunasi hutang tersebut, A dan B dapat membaginya masing-masing 500.000 rupiah atau pesan 500.000 rupiah. Nah, ini apa ya istilahnya ya. Kalau 1 juta kan bisa dibagi-bagi ya gitu ya. Mau dibagi setengah, mau dibagi seperempat, dibagi berapapun ya. Intinya yang nominalnya itu ya bisa diketahui gitu ya. Atau pesan 10 laptop, penyerahannya dapat dibagi 2 kali atau 5 kali atau mungkin 4 kali gitu loh. Ya kan penyerahan 10 laptop itu kan tidak mengurangi hakikat prestasi itu. Nah, gitu ya. Mau 2 kali ya 5 gitu ya. Kalau 5 kali ya 2. Intinya tidak mengurangi hakikat dari prestasinya. Nah, perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang apabila prestasinya dibagi akan mengubah sifat hakikat prestasi itu. Hal ini dilihat dari sifat prestasi, seperti penyerahan mobil atau hewan, dan maksud prestasi seperti pembangunan rumah. Nah, ini kan juga kalau dilihat dari yang tidak dapat dibagi, itu apa yang tidak dapat dibagi? Yaitu sifat hakikat prestasi itu. Dari mana? Apa contohnya penyerahan mobil? Kan tidak mungkin kita pesan beli mobil, terus yang datang rodanya dulu, setirnya dulu, kan gitu kan, terus pintunya dulu, joknya dulu, ya tidak gitu. Walaupun ya istilahnya mobil kan dari beberapa komponen ya, tapi kan ya tidak gitu juga. Oke. Atau dari maksud prestasi seperti pembangunan rumah atau hewan ini ya, kalau hewan ya misalkan yang datang ya kakinya dulu ya mati udah hewannya gitu. Nah, seperti pembangunan rumah, maksud prestasi pembangunan rumah. Nah, pembangunan rumah ya, bangun rumah ya berapa 1 bulan, ketika 1 bulan yang ternyata fondasinya tok gitu. Nah, terus habis itu entah negosiasi lagi pintunya tok gitu, pintunya saja ya kan nggak bisa. Rumah ya rumah gitu semua. Jadi sudah ada gentengnya, sudah ada lantainya, ada temboknya, ada jendela dan pintunya dan lain sebagainya. Yang mana itu ya memang layak disebut rumah gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukuman pasal 1304 bahwa perdata dengan ancaman hukumannya. Perikatan di mana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila debitur tidak melaksanakan investasi. Adanya hukuman berupa sanksi atau denda dengan tujuan. Nah, jadi dengan ancaman hukuman ini ya boleh gitu ya. Ya mungkin kita trauma dengan kalau kita pesan-pesan, kalau kita transaksi itu trauma dengan penyelewengan, pengkhianatan, penipuan gitu ya. Nah, adanya hukuman ini mesti ada tujuannya. Yang pertama, menjadi pendorong bagi yang berhutang untuk melunasi kewajibannya. Biasanya kayak gini ini tidak ada ya baik ada jaminan atau nggak ada jaminan. Nah, mungkin kalau ada jaminan nggak sampai ada hukuman ya, karena ada jaminannya. Kalau nggak ada gimana? Yang kedua, untuk memberikan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Jadi, kalau misalkan dia nggak bayar, gitu, kerugian saya segini loh. Makanya harus ada ancaman hukuman. Di penjara berapa tahun gitu kan. Nah, kemudian yang kedelapan, perikatan generik dan spesifik. Oke, ini jenisnya yang kedelapan ya, ada generik dan spesifik. Apa itu generik? Yaitu perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlahnya yang harus diserahkan debitur kepada kreditur, seperti penyerahan beras 10 kg. Generik itu maksudnya umum maksudnya ya. Saya beli beras 10 kg. Gitu aja. Saya beli pasir 1 truk. Pasir kan macam-macam. Ada yang misalkan pasir untuk bangun rumah lah, pasir untuk taman lah, pasir untuk apa yang lain misalkan gitu. Kalau beras kan 10 kg, beras yang gimana? Beras kan macam-macam, beras merah apa beras putih, beras biasa, beras ketan, misalkan begitu. Jenisnya apa, yang harganya berapa, kan gitu. Ya berarti kalau cuma beras 10 kg berarti yang umum gitu ya. Kemudian selanjutnya spesifik, yaitu perikatan di mana objeknya ditentukan secara terperinci seperti penyerahan beras 10 kg, misalkan ya dari Yogyakarta dengan kualitas nomor 1, misalkan gitu. Nah, itu kan terperinci. Nah, jadi pesanannya itu terperinci. Yang mana kalau sudah disebutkan secara terperinci berarti kan ya jenisnya cuma itu tok gitu. Dan harus dari mana misalkan begitu. Nah, ini karena ya namanya konsumen ya terserah ya mau menentukan kayak gimana ya. Nah, oke. Selanjutnya yang ke-9 ada perikatan perdata dan alami. Apa itu perikatan perdata? Perikatan perdata adalah perikatan di mana pemenuhan hutangnya dapat dituntut pelaksanaannya di depan pengadilan. Ya ini semua tadi yang saya sebutkan ya, itu jenis-jenis perikatan yang pemenuhan hutangnya dapat dituntut pelaksanaannya di depan pengadilan alias dilindungi oleh undang-undang KUH Perdata dan kita bisa maksa orang itu atau bahkan ya bisa menghukum orang itu untuk mengembalikan hutangnya, melunasi hutangnya. Kemudian ada perikatan alami. Perikatan alami adalah perikatan di mana pemenuhan hutangnya tidak dapat dituntut pelaksanaannya di depan pengadilan. Nggak bisa. Apa seperti utang yang timbul dari perjudian. Kita datang ke tempat judi misalkan ya, terus kemudian kalah, tapi masih main lagi, utang bandar. Pengen main lagi, utang bandar lagi. Nah, jika seperti itu tetap hutang sebenarnya. Secara alami tetap hutang, tapi kan tidak dianggap oleh undang-undang gitu loh, nggak dilindungi undang-undang kayak gitu, karena perjudian juga ilegal. Nah, dan contoh lain-lain pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan. Jadi kalau hutang itu kan misalkan ada, kalau ini kan hukum positif ya, kan ada bunga yang tidak diperjanjikan. Kalau misalkan utangnya gini, bayarnya segini, nggak ada bunganya, ya sudah segitu. Lo kok minta bunga? Bunga itu kan istilahnya ya jasa, bayaran dari jasa dia ngutangi, seakan-akan begitulah. Karena dia sudah baik ngasih hutang, maka ada bunganya. Nah, maka walaupun itu alasannya juga inflasi dan lain sebagainya ya, tapi ya namanya hutang istilahnya seakan-akan secara moral ya dia berjasa, dia sudah berbuat baik pada
orang yang berhutang. Makanya minta tambahan. Nah, ada uangnya, ada timbal jasanya. Nah, oke adik-adik sekalian, inilah sedikit tentang jenis-jenis perikatan ya, yang mana insya Allah sudah mewakili dari jenis-jenis perikatan yang lain. Dan hanya saja contoh-contoh yang saya berikan pun itu juga rata-rata hutang, karena memang yang wajib dibayar itu adalah hutang yang harus dilunasinya. Maka hati-hati dengan hutang gitu ya. Jangan coba-coba kalau memang tidak benar-benar terpojok, tidak benar-benar perlu. Nah, dan itu untuk kebutuhan yang mana menjadi kewajiban kita. Nah, kebutuhan wajib yang harus kita penuhi, maka kemudian diukur dengan kemampuan, ya, baru silahkan berhutang. Tapi kalau masih spekulasi, nah, itu jangan berhutang kalau kita tidak ada income atau pemasukan yang jelas. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.